Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada kali ini kita bisa bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah materi baru, yaitu konsep penelitian tindakan kelas. Sebagai seorang guru, Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu mempunyai dua peran, yaitu sebagai pengajar dan sekaligus pendidik. Sebagai pengajar atau sebagai pendidik, Bapak Ibu, subjek yang Bapak Ibu sasar adalah siswa, di mana siswa itu akan banyak sekali mempunyai berbagai macam karakteristik, gaya belajar, dan tingkat kemampuan atau prior knowledge yang berbeda-beda. Nah, tentunya Bapak Ibu dalam menghadapi siswa yang sebegitu banyak di kelas masing-masing Bapak Ibu, tentu sebagai seorang guru harus bisa merencanakan atau mendesain suatu proses pembelajaran itu bagaimana caranya dengan menerapkan berbagai macam pendekatan, strategi, model, ataupun taktik gimana caranya agar siswa bisa terlibat secara aktif, mempunyai motivasi yang kuat di dalam belajar, minat belajarnya tinggi, dan tentunya hasil belajarnya tinggi pula. Nah, itulah tentunya yang kita harapkan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, terkadang apa yang sudah kita rencanakan, baik itu pendekatan, strategi, model, metode, itu belum seperti apa yang kita harapkan. Karena apa? Karena bisa jadi metode, strategi, pendekatan, ataupun cara yang kita lakukan kepada siswa ternyata masih ada masalah. Dengan arti kata, apa yang kita lakukan itu ternyata belum memenuhi, katakanlah, sesuai selera anak-anak. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang guru tentunya kita harus sadar dan sering kita mengadakan refleksi pada diri kita agar pendekatan, strategi, model, ataupun metode yang kita lakukan kepada anak itu sudah cocok ataupun sudah mampu meningkatkan motivasi atau minat, dan bahkan apakah cara yang kita lakukan itu bisa meningkatkan hasil belajar mereka. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita merefleksikan itu semua? Tentu dengan bagaimana kita merefleksikan agar kita bisa memperbaiki apa yang kita berikan kepada anak. Salah satu cara yaitu dengan penelitian tindakan kelas. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melakukan penelitian tindakan kelas, marilah kita sedikit review regulasi yang menjadi dasar kita atau sekaligus sebagai motivasi kita. Apa sih perlunya, mengapa kita harus melakukan penelitian tindakan kelas. Bapak Ibu, sesuai dengan Permenakpan dan RB nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional dan angka kredit, juga merujuk pada Permendiknas nomor 35 tahun 2010, ya, di mana di situ dinyatakan bahwasanya sebagai seorang guru untuk bisa naik pangkat, Bapak Ibu harus mempunyai nilai dari pengembangan profesi, yaitu dari publikasi ilmiah. Nah, salah satu publikasi ilmiah yang paling dekat dengan Bapak Ibu sekalian adalah penelitian tindakan kelas. Dan untuk lebih memantapkan Bapak Ibu di dalam menyiapkan penelitian tindakan kelas ini,
nanti Bapak Ibu bisa baca buku 4 dan buku 5 PKB, yaitu baik dari panduannya maupun penilaian PKB-nya. Ya, oke Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah pengertian tentang PTK. PTK ini adalah turunan dari penelitian tindakan yang dikemukakan oleh Kemis. Kemis mengatakan bahwa penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian refleksi diri yang dilakukan oleh para partisipan dalam situasi-situasi sosial, termasuk pendidikan, untuk memperbaiki praktek yang dilakukan sendiri. Jadi Bapak Ibu, penelitian tindakan ini tidak hanya pada bidang pendidikan, tapi juga bidang kesehatan, pertanian, keagamaan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan masuk turunan dari penelitian tindakan itu. Banyak sebenarnya Bapak Ibu pakar-pakar yang secara definisi konsep yang menyatakan tentang penelitian tindakan kelas. Nah, tapi kita akan ambil satu definisi operasional dari suatu apa yang dimaksud dengan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah suatu bentuk penelitian yang bersifat refleksi atau reflektif dengan melakukan tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan meningkatkan praktek pembelajaran di kelas secara lebih profesional. Bapak Ibu sekalian, lebih lanjut, Profesor Suharsini pada tahun 2002 mendefinisikan penelitian tindakan kelas secara lebih detail. Beliau mengurai menjadi 3 kata kunci, yaitu penelitian, tindakan, dan kelas. Penelitian menurut beliau adalah kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan cara dan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian beliau mulai tindakan dalam ini adalah tindakan yang berupa rangkaian siklus kegiatan. Berikut adalah kelas. Kelas yang dimaksud di sini adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dan dari guru yang sama pula. Jadi PTK ini tidak boleh siswanya berubah atau gurunya juga berubah-ubah. Jadi siswanya harus itu dan gurunya juga harus itu juga. Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke latar belakang masalah PTK dulu. Jadi PTK itu harus berdasarkan masalah yang ada di dalam kelas Bapak Ibu. Jadi harus ditemukan problem dalam proses pembelajaran yang harus dipecahkan atau dicarikan solusi. Jadi istilahnya harus ada masalah. Dalam PTK ini kita tidak boleh berwacana, apalagi mungkin hanya sebatas kajian pustaka atau kajian teori, tapi harus berbasis masalah apa yang ada di dalam kelas Bapak Ibu. Kemudian ada niatan untuk memperbaiki proses pembelajaran agar semakin maksimal hasilnya. Jadi ibaratnya ada masalah, kemudian ada solusi alternatif yang akan kita pakai untuk memecahkan masalah tersebut. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita masuk pada tujuan dan manfaat PTK. Tujuan PTK ini Bapak Ibu sekalian, yang pertama sebagai perbaikan dan peningkatan praktek pembelajaran. Yang kedua, PTK ini membantu guru di dalam mengatasi masalah pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan sikap profesional guru, terutama dalam hal ini adalah kompetensi guru itu sendiri. Yang keempat adalah menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah. Jadi di sini dituntut proaktif dari seorang guru untuk peka terhadap permasalahan yang ada di kelasnya.
Kemudian manfaatnya Bapak Ibu sekalian, tumbuhnya inovasi pembelajaran di kalangan guru. Guru diperdayakan untuk mengambil berbagai prakarsa profesional secara mandiri. Yang ketiga adalah peningkatan profesionalisme guru itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, penelitian tindakan kelas ini mempunyai prinsip-prinsip tersendiri yang membedakan dari penelitian yang lain. Beberapa prinsip di dalam penelitian tindakan kelas ini antara lain tindakan dan pengamatan yang dilakukan tidak boleh mengganggu proses belajar mengajar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, masalah yang dikaji merupakan masalah yang cukup merisaukan guru. Dalam hal ini tentunya dalam konteks pembelajaran. Berikutnya adalah metode pengumpulan datanya tidak menuntut waktu yang lama. Artinya Bapak Ibu, PTK ini sesuai dengan prinsip tadi tidak boleh mengganggu pelajaran, makanya tidak boleh terlalu lama. Artinya Bapak Ibu rencanakan penelitian tindakan kelas ini 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Tidak boleh lebih dari itu, karena kalau lebih dari itu nanti akan mengganggu proses pembelajaran yang lain. Berikutnya, metodologi yang digunakan harus terencana secara format. Yang ini nanti akan dituangkan dalam perencanaan. Kemudian berikutnya, permasalahan atau topik yang dipilih harus benar-benar nyata dan aktual yang ada di dalam kelas Bapak Ibu. Jadi bukan merupakan wacana. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu akan bertanya, apa saja yang bisa kita angkat di dalam meneliti ataupun di dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, ini Bapak Ibu, kami berikan beberapa contoh, beberapa masalah yang sering dihadapi oleh kalangan guru. Yang pertama, misalnya rendahnya motivasi belajar siswa. Yang kedua, bisa rendahnya kemampuan siswa di dalam memahami suatu materi apa. Nah, misalnya matematika, trigonometri misalnya gitu. Nah, itu biasanya menjadi materi yang sulit bagi siswa. Kalau misalnya di kimia, misalnya hukum redox misalnya. Nah, itu adalah materi-materi yang bisa diangkat di dalam penelitian tindakan kelas. Yang berikutnya, masalah metode pembelajaran juga Bapak Ibu bisa angkat, ya. Artinya kesesuaian suatu metode untuk meningkatkan hasil, misalnya begitu. Demikian juga Bapak Ibu bisa angkat masalah minat belajar. Mengapa? Anak itu kalau belajar kok males, kemudian tidak bersemangat, itu juga Bapak Ibu bisa angkat di dalam penelitian tindakan kelas ini. Kemudian juga masalah media pembelajaran. Apakah selama ini Bapak Ibu sudah memanfaatkan media, alat peraga, ataupun sumber belajar yang lain? Nah, itu pun juga Bapak Ibu bisa angkat di dalam penelitian tindakan kelas ini. Kemudian sistem penilaian Bapak Ibu. Nah, sistem penilaian itu Bapak Ibu bisa baik di ranah sikap, pengetahuan, ataupun keterampilan, itu Bapak Ibu bisa angkat ke dalam penelitian tindakan kelas. Termasuk motivasi belajar yang rendah, ya, terutama misalnya pada kelas-kelas akhir, ya, ada beberapa siswa itu kalau di kelas akhir motivasinya rendah, mungkin bisa jadi karena tidak ada peluang untuk melanjutkan atau dan sebagainya sehingga motivasi rendah. Nah, itu Bapak Ibu bisa pakai sebagai judul di dalam penelitian tindakan kelas. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sekarang masuk pada prosedur penelitian tindakan kelas. Sebagaimana penelitian yang lain, penelitian tindakan kelas pun juga mempunyai prosedur tertentu yang menjadi ciri khas dari penelitian tindakan kelas ini. Prosedur yang pertama dalam penelitian tindakan kelas ini, Bapak Ibu sekalian, adalah penetapan masalah penelitian. Masalah apa yang bisa Bapak Ibu angkat sudah kita jelaskan pada slide sebelumnya tadi. Oke, jadi nanti silahkan Bapak Ibu bisa ambil salah satu atau silahkan Bapak Ibu cermati permasalahan apa yang selama ini ada di kelas Bapak Ibu.
Dari situlah Bapak Ibu merencanakan tindakan atau perencanaan tindakan. Apa saja misalnya ya Bapak Ibu menetapkan materi apa yang akan diajar. Kemudian Bapak Ibu bikin RPP perencanaannya untuk nanti masuk kepada tahap ketiga, yaitu pelaksanaan tindakan. Dalam pelaksanaan tindakan inilah langsung Bapak Ibu action, yaitu berupa proses pembelajaran dengan mengacu kepada perencanaan yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, di dalam pelaksanaan inilah Bapak Ibu sekaligus melakukan observasi, terutama penelitian yang menitik beratkan pada proses, ya. Nah, dari situlah hasil observasi ini nanti selanjutnya Bapak Ibu analisis atau analisa. Nah, dari situlah nanti Bapak Ibu buat sebuah refleksi. Refleksi di sini Bapak Ibu selama pelaksanaan tadi, apa-apa yang menjadi kekurangan selama proses tadi Bapak Ibu catat di sana. Kekurangannya apa untuk dipakai perbaikan pada siklus berikutnya. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan refleksi, Bapak Ibu lihat atau Bapak Ibu cocokkan dengan indikator keberhasilan yang sudah Bapak Ibu tetapkan. Apabila hasil refleksi itu ternyata sudah memenuhi indikator keberhasilan, berarti bisa dihentikan. Atau kalau belum memenuhi indikator keberhasilan, Bapak Ibu lanjut kepada siklus berikutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan materi kita. Sebagai salah satu jenis publikasi ilmiah, penelitian tindakan kelas mempunyai beberapa karakteristik Bapak Ibu sekalian. Adapun karakteristik penelitian tindakan kelas antara lain sebagai berikut Bapak Ibu. Yang pertama, PTK itu harus didasarkan pada masalah yang sedang dihadapi oleh guru. Kemudian di dalam PTK ini guru sekaligus sebagai peneliti sekaligus sebagai praktisi yang akan melakukan refleksi secara langsung. Kemudian dalam PTK ini hendaknya ada peningkatan kualitas proses, ya, proses ataupun hasil dari tindakan nanti yang akan diterapkan oleh sang peneliti, dalam hal ini adalah guru. Kemudian yang berikutnya adalah dalam melaksanakan PTK ini tidak boleh mengganggu proses belajar mengajar ataupun tugas guru. Dan yang paling penting adalah ada tindakan Bapak Ibu sekalian. Nanti di bab selanjutnya kalau masalah itu kita ibaratkan sebagai anggaplah penyakit. Nah, tindakan ini nanti kita ibaratkan sebagai obat, sehingga nanti tugas guru adalah mencari mencari obat untuk menyembuhkan penyakit yang sudah Bapak Ibu angkat. Kemudian, nah ini adalah salah satu karakteristik PTK yang khas, yaitu adanya siklus yang berkelanjutan Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam PTK ini minimal 2 siklus dan 1 siklus minimal 3 kali pertemuan, ya. Nah, jadi dalam siklus pertama dari hasil refleksi, kalau memang dirasa masih kurang bagus, dilanjutkan kepada siklus berikutnya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah di dalam PTK ini ada kolaborasi, yaitu kerjasama dari guru-guru yang mungkin mengampu pada kelas itu. Jadi misalnya pada saat observasi, tidak mungkin seorang peneliti, dalam hal ini guru, pada saat mengajar akan langsung bisa mengamati anak secara detail. Akan lebih bagus lagi, akan lebih objektif kalau di dalam mengamati ataupun meneliti hasil itu akan dibantu oleh teman sejawat. Dalam ini adanya kolaborasi dengan
guru lainnya. Lanjut Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada perbedaan PTK dengan penelitian lain agar Bapak Ibu lebih mantap di dalam hal pemahaman tentang apa itu PTK. PTK yaitu Bapak Ibu sekalian berangkat dari masalah yang ditemukan oleh guru pengampu mapel yang bersangkutan, ya, atau kalau di SD yang mungkin guru kelas, ya. Kemudian tempat penelitiannya Anda di kelas itu, dalam hal ini guru sebagai pengajar sekaligus sebagai peneliti. Kemudian ciri yang lain dalam PTK itu adanya tindakan, yaitu berupa misalnya entah dengan model ataupun dengan metode ataupun dengan pendekatan, strategi dan lain-lain sebagainya. Dan ciri khas berikutnya PTK ini adalah Bapak Ibu, hasil penelitiannya bisa dimanfaatkan langsung oleh guru itu sendiri, karena guru langsung yang melakukan, guru langsung yang mengamati, yang langsung mengobservasi dan sekaligus merefleksi, sehingga dari sanalah guru itu betul-betul bisa melaksanakan, bisa merasakan manfaat dari penelitian itu sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuk kepada materi terakhir, yaitu siklus atau alur pelaksanaan PTK. Dan inilah yang menjadi ciri khas dari penelitian tindakan kelas. Baik, Bapak Ibu sekalian, siklus penelitian tindakan kelas yaitu yang pertama yaitu dari perencanaan, ya. Jadi di dalam perencanaan ini apa yang harus dituliskan di sana tadi kita sudah jelaskan, yaitu misalnya menetapkan materi atau KD, kemudian membuat RWP dan seterusnya. Kemudian daripada perencanaan yang sudah matang itu, Bapak Ibu masuk kepada tahap berikutnya yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan inilah Bapak Ibu melaksanakan proses belajar mengajar. Dan pada saat itu pula Bapak Ibu langsung sekaligus melakukan observasi atau pengamatan. Silakan. Jadi sesuai dengan variabel masalah ataupun masalah Bapak Ibu, misalnya mau aktivitas, silakan diamati aktivitas anak. Misalnya partisipasi, silakan diamati. Kalau mau hasil belajar, silahkan pada setelah proses belajar mengajar, Bapak Ibu turunkan instrumen tes, ya, dan seterusnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu masuk pada tahap refleksi. Silahkan dicatat di sana apa-apa yang menjadi kekurangan daripada proses selama proses pembelajaran itu. Ya, dicatat silakan kekurangan-kekurangannya, sekaligus Bapak Ibu melihat atau mencocokkan apakah hasil daripada pelaksanaan ataupun observasi yang sudah Bapak Ibu lakukan itu sudah memenuhi indikator keberhasilan yang sudah Bapak Ibu tetapkan. Apabila masih belum, maka langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa melanjutkan kepada siklus berikutnya. Apa yang harus dikerjakan pada siklus berikutnya? Sama, yaitu Bapak Ibu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, sekaligus nanti refleksi. Dengan catatan, ingat ya Bapak Ibu, materi jalan terus, tidak boleh ada materi yang diulang. Nah, sebenarnya Bapak Ibu biasanya PTK ini dengan 2 siklus biasanya sudah menampakkan hasil. Tetapi apabila memang masih di siklus kedua ini Bapak Ibu ternyata mungkin hasilnya kurang memuaskan bagi Bapak Ibu atau masih belum memenuhi indikator keberhasilan, maka penelitian tindakan kelas ini Bapak Ibu bisa lanjutkan kepada siklus berikutnya. Demikian Bapak Ibu sekalian pembahasan kita pada konsep
penelitian tindakan kelas. Harapan kami Bapak Ibu bisa memahami baik dari karakteristik, prinsip, dan alur ataupun langkah-langkah mengadakan penelitian. Harapannya Bapak Ibu nanti di dalam melakukan PTK tolong ikuti prosedur ataupun alur daripada penelitian tindakan kelas ini, sehingga harapan kita penelitian tindakan kelas Bapak Ibu itu benar secara prosedur, secara aturan, dan nanti bisa dibuatkan laporannya, dan nanti pada hakikatnya nanti Bapak Ibu bisa membuat laporan penelitian tindakan kelas ini, dan semoga juga penelitian tindakan kelas Bapak Ibu yang pertama akan bermanfaat bagi siswa atau kelas Bapak Ibu, dan juga bermanfaat bagi Bapak Ibu sendiri yang nantinya dengan laporan penelitian tindakan kelas itu nanti akan Bapak Ibu bisa pakai untuk diajukan ke dalam, kalau Bapak Ibu bikin dupa, yaitu untuk diajukan kepada angka kredit dari unsur pengembangan profesi, yaitu dari publikasi ilmiah. Bapak Ibu sekalian, ada orang bijak berkata, siapapun yang tidak pernah melakukan kesalahan tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Artinya Bapak Ibu sekalian, konsep PTK ini jangan hanya sebatas pengetahuan saja. Kami challenge kepada Bapak Ibu, setelah memahami konsep ini, Bapak Ibu bisa langsung menerapkan ataupun mengaplikasikan penelitian tindakan kelas ini di kelasnya masing-masing atau di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Selamat mencoba, dan semoga Bapak Ibu sukses dan lancar di dalam mencoba melakukan penelitian tindakan kelas. Saya akhiri pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.